kita akan mempelajari KPK dan FPB. Nah, apa itu KPK dan apa itu FPB? Nah, yang di sini ada 2 dikali 2 dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dibaca 2 kuadrat. 3 dikali 3 dikali 3, 3-nya dikali sebanyak 3 kali dapat kita tuliskan 3 pangkat 3. 5 dikali 5 dapat kita tuliskan 5 pangkat 2 dibaca 5 kuadrat. Kemudian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 5. Sampai sini sudah paham ya penulisannya ke dalam bilangan berpangkat? Kemudian bilangan prima. Nah, anggota bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi, yang dimaksud bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2. 2 faktornya ya hanya 1 dan 2. 3 faktornya hanya 1 dan 3. Tidak ada yang lainnya. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah pengertiannya. Lanjut ke berikutnya. Kita akan mempelajari FPB terlebih dahulu. Faktor persekutuan terbesar, oleh karena itu kita mempelajari yang namanya faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah pembagi. Contohnya adalah faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Yaitu bilangan yang membagi habis 6. 6 dibagi 1, ya hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 6 dibagi 3, hasilnya 2. 6 dibagi 6, hasilnya 1. Kemudian faktor dari 4, yaitu 1, 2, dan 4. Tidak ada yang lain, hanya ini. Sampai sini sudah paham ya? Dan tidak ada faktor yang berupa bilangan pecahan. Biasanya yang namanya faktor itu berupa bilangan bulat. Nah, sekarang ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima yaitu hasil perkalian dari faktor prima. Contohnya yaitu faktorisasi prima dari 6. Kita dapat tuliskan menjadi 2 kali 3. Tentunya hasil perkaliannya ini sama dengan 6. Dan yang dikalikan ini merupakan bilangan prima. Contoh yang lain, faktorisasi prima dari 4 dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali 2, dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 atau dibaca 2 kuadrat. Kemudian ada faktor persekutuan. Nah, ini akan kita pelajari. Faktor persekutuan itu apa? Faktor yang sama dari beberapa bilangan. Di sini ada yang digarisbawahi yaitu beberapa bilangan. Yang namanya beberapa bilangan itu tentunya bukan hanya satu bilangan, tetapi lebih dari satu. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau hanya satu, itu sama dengan yang mana? Masa sama dengan dirinya sendiri? Kan tidak ada seperti itu. Contohnya yaitu faktor dari 6 dan faktor dari 4 tadi sudah ya. Di sini tadi kita hanya menuliskan ulang. Yang ditanyakan adalah faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya yang sama, sama-sama memiliki 1 dan sama-sama memiliki 2. Adakah yang lain? Tidak. Berarti faktor persekutuannya hanya 1 dan 2. Sampai sini paham ya? Kan ke FPB, supaya lebih paham langsung akan saya berikan melalui contoh. Contoh yang pertama yaitu tentukan FPB dari 12 dan 45. Kan saya gunakan pohon faktor. Sebenarnya sama saja mau menggunakan tabel atau pohon faktor karena nanti hasilnya akan sama seperti itu. 12 kita bagi berapa supaya habis? Kita bagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ketika sampai 1 ini berhenti. Kemudian yang 45 dibagi berapa? 2, bisakah? Tidak habis ya. Kita bagi yang lain, berarti 3. Sama dengan 15. 15 dibagi berapa? 3, sama dengan 5. 5 dibagi 5, sama dengan 1. Nah, saya kasih sedikit trik. Jadi ketika membagi, bilangan yang di kiri ini kan membaginya. Ini urutkan dari mulai yang terkecil menuju ke terbesar, teratur. Dari 3 dulu baru 5, jangan 3, 5, 3. Supaya lebih rapi saja, lebih mudah dalam mengerjakan. Kemudian kita cari faktorisasi prima. Dapat kita tuliskan di sini 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dari mana 2 pangkat 2 dikali 3? Kita lihat yang bagian sisi kiri. Di sini 2-nya ada 2, maka kita tuliskan 2 pangkat 2 dan di sini 3.
Kemudian 45, di sini 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Sehingga kita bisa mencari FPB-nya. Nah, yang namanya FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti kita mencari yang sama, tapi bilangannya yang terbesar. Nah, saya kasih trik, ketika mencari FPB, ambillah faktor yang sama, dan pilihlah pangkat yang kecil. Cara mengingatnya gini, FPB itu kan besar, lawannya besar adalah kecil. Berarti pangkatnya diambil yang kecil. Diambil yang sama saja faktornya. Nah, di sini ada 2 pangkat 2. Adakah di sini yang bilangan dasarnya 2? Tidak ada, berarti bukan 2 pangkat. Kemudian di sini 3. Ternyata di sini juga ada 3. Kita ambil pangkat yang kecil. Pangkat yang kecilnya berapa? Di sini pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkatnya itu artinya pangkatnya 1. Di sini pangkatnya 2. 1 dengan 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Sehingga FPB-nya adalah 3. Nah, supaya lebih paham lagi akan saya berikan contoh yang ke. Tentukan FPB dari 56 dan 35, sama seperti cara yang tadi menggunakan pohon faktor. 56 dibagi 2 sama dengan 28, dibagi 2 sama dengan 14, dibagi 2 sama dengan 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1. 35 kita bagi 5 sama dengan 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, kita tuliskan faktorisasi prima, bisa langsung seperti ini. 56 sama dengan 2-nya ada 1, 2, 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3 dikali dengan 7. Kemudian 35 sama dengan 5 dikali 7. Ingat, tadi yang namanya FPB, kita cari bilangan dasarnya yang sama, kita ambil pangkat yang kecil. Di sini 2, di sini nggak ada 2, di sini 7, di sini 7. Nah, kebetulan pangkatnya sama, langsung ambil saja salah satu. Berarti FPB-nya adalah 7. Nah, mudah kan? Sekarang kita lanjutkan ke kelipatan 2. Kaitannya dengan KPK itu kan adalah kelipatan. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Mungkin ada yang masih bingung. Bu, lah kok setelah 2 bisa jadi 4? Setelah 4 kok bisa jadi 6? Nah, ini 2 karena kelipatan 2, makanya ditambah 2. 4, 4 ditambah 2. 6, 6 ditambah 2, 8. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 tentunya dimulai dari angka 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. Ditambah 3, 12. Dan seterusnya. Paham ya? Kemudian kita bahas kelipatan persekutuan. Kalau tadi faktor persekutuan, sekarang kelipatan persekutuan. Berarti kelipatan yang sama dari beberapa bilangan. Di sini juga beberapa bilangan. Berarti bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu, yaitu dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Saya beri contoh, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, kita lihat di sini. Kita ambil yang sama. Di sini ada 2, 4, 6. Di sini punya 6. Nah, sama-sama 6. Berarti kelipatan persekutuannya 6. Di sini 12, di sini 12 sama. Di sini 18, di sini 18 sama, dan seterusnya. KPK, kelipatan persekutuan kecil. Langsung ke contoh, tentukan KPK dari 12 dan 8. Seperti yang tadi, 12 kita bagi 2, sama dengan 4, 6, ya 6. 6 dibagi berapa? 2 atau 3? 2 dulu ya. 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, triknya untuk KPK, kebalikannya dari FPB. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil pangkat yang besar. Dan diambil semua faktornya. Gitu. Sekarang langsung kita tuliskan. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2-nya ini sebanyak 3, sehingga kita tuliskan 2 pangkat 3. Karena KPK itu diambil semuanya dan diambil pangkat yang besar, kalau ada yang sama, diambil pangkat yang besar. Maksudnya seperti itu.
Di sini sama-sama memiliki 2 dan 2 bilangan pokoknya, sehingga kita ambil pangkat yang besar, 2 pangkat 3. Di sini juga ada 3, sehingga kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu ini, 8 dikali 3. Nah, sama dengan 24. Sampai sini paham ya? Contoh yang kedua, tentukan KPK dari 24 dan 36, sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima, sehingga 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Diingat, KPK diambil semua, jika ada yang sama, kita ambil pangkat yang besar. Di sini sama-sama ada bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya 2, tapi pangkatnya berbeda. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Maka kita ambil pangkat yang besar, yaitu mana? 3 atau 2? 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada 3 dan 3 pangkat 2. Kita ambil yang besar, berarti 3 pangkat 2. Kita kalikan, sehingga 8 dikali 9 sama dengan 72. Sekian catatan kita hari ini tentang KPK dan FPB. Sampai jumpa.